dipersembahkan oleh Kembali lagi di Kontroversi, pemirsa. Jadi Mbak Titi, menurut Perludem, apakah debat ketiga kemarin itu memang tidak edukatif karena terlalu banyak serangan personal atau sebetulnya masih wajar-wajar saja? Karena saya beruntung punya kesempatan melihat beberapa debat di negara lain ya secara langsung karena ikut misi pemantauan pemilu. Debat kita tuh standar banget lah kalau mau dibilang. Dan sangat berusaha menjaga situasi ya. Mungkin karena masyarakat kita itu belum terbiasa melihat perdebatan terbuka yang betul-betul berhadap-hadapan dan istilahnya menguji betul-betul sosok seorang calon. Kalau kita perhatikan misalnya debat negara tetangga saja ya, Filipina, itu moderator bisa sangat mendalami gagasan yang dibawa oleh calon karena memang formatnya, durasinya itu menggali gagasan seseorang. Nah kalau di kita kan dari segmen debat saja itu membatasi dari sisi waktu. Tetapi karena saya juga pelatih debat mahasiswa begitu ya dan kita debat konstitusi sudah biasa, percayalah debat mahasiswa itu lebih mengerikan diksi-diksinya begitu kalau boleh cerita. Keras, ya bahkan itu adalah kesesatan logika berpikir begitu ya. Jadi ya bagi saya dalam konteks ini sebagai orang yang sudah terbiasa melihat adu pikiran, adu gagasan dan bahkan ditopang oleh teori biasanya data dan lain sebagainya. Debat kita tuh standar banget lah gitu. Masih banyak yang harus diperbaiki. Berarti jadi tidak perlu baper. Tidak perlu merasa menjadi korban bully. Ya itu agak berlebihan ya istilahnya karena kita jangan juga menormalisasi segala sesuatu itu seolah-olah bully begitu dan akhirnya anak kita menjadi takut untuk kemudian bicara dalam konteks adu gagasan secara substantif begitu. Justru menarik ketika masyarakat kita itu tadi bahasanya Adi teramplifikasi untuk follow up pasca debat. Sebenarnya pesan debat tuh itu. Jadi tidak berhenti di panggung debat tetapi bagaimana dialektikanya berlanjut, diuji, dibahas, digali dan diperdebatkan. Dan jangan menyoal soal hal-hal yang emosional tapi bicara substansinya dong. Yang terjadi adalah follow up-nya. Betul. Ganjar dan juga Anies Baswedan itu dilaporkan ke Bawaslu. Coba kita lihat dulu ya. Bagaimana artikel beritanya ketika usai debat ketiga, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo itu dua-duanya dilaporkan ke Bawaslu. Ini Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah kepemilikan lahan Pak Prabowo 340.000 hektar. Kemudian ini Ganjar dilaporkan ke Bawaslu karena katanya mendesak Pak Prabowo untuk membuka data yang sifatnya rahasia. Bang Rey, kalau saling atau dilaporkan seperti ini apakah berarti tidak siap debat atau bagaimana Bang Rey? Kan bukan tim sel, bukan macam-macam tuh yang lapor itu kan tim lain. Yang lapor siapa? Iya, jadi kita. Ketika ada masyarakat yang baperan, atau berarti masyarakat kita baperan, masyarakat kita yang baperan? Ya itulah yang perlu mungkin diingatkan terus bahwa apa yang terjadi sebetulnya di forum debat itu boleh disebut adalah pernyataan kenegaraan. Itu sama seperti kawan-kawan di DPR membicarakan apa saja pun itu dilindungi oleh undang-undang gitu. Makanya apapun yang keluar di dalam forum debat itu mestinya masuk dalam catatan negara tuh. Karena itu yang paling sohih sebetulnya ketimbang daripada mereka kampanye di mana gitu. Itu kan nggak masuk dalam catatan negara tuh. Sebab debat itu adalah forum yang diselenggarakan oleh negara bagi calon presiden. Sehingga apapun yang muncul di situ itu mestinya menjadi catatan negara yang bisa dipertanggungjawabkan ke depan secara kenegaraan gitu. Karena ngomongnya itu di forum debat. Itu satu. Nah yang kedua adalah ini kan semua paslon ini membuat skenario apa yang mau ia target dari debat itu kan. Selain konten macam-macam gitu. Misalnya kalau kita membaca 01 mengapa begitu kenceng sejak dari awal udah langsung nyerang begitu. Karena memang dia punya target tertentu dengan cara itu. Itu yang harus diposisikan dulu. Apakah dia dapat? Dia dapat. Dengan terus menyerang itu dia mungkin dia mendapatkan itu kan. Nah kenapa 03 mencoba seperti berada dalam posisi moderat kritis istilah saya kan, tidak terlalu kencang, tetapi ada juga unsur kritisnya. Ya, itu juga target yang mereka kejar gitu. Jadi mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka nggak beda dengan Pak Jokowi, tapi ada sisi lain yang kritis yang mereka ingin ungkapkan. Di debat itu kelihatan tuh pola-polanya. Satu yang 02 coba tidak nyerang secara tajam gitu, tapi dia mengingatkan ini sisi-sisi yang belum dikerjakan macam-macam gitu ya. Nah, kenapa 02 depend
dan kemudian tanda kutip itu tadi baperan gitu. Jangan-jangan itu skenario yang memang mereka mau ambil juga gitu. Skenario apa maksudnya? Skenario Playing victim. iya, jangan-jangan begitu. Itu juga. Langsung gitu. dijawab itu Bang Habib. Jangan-jangan ada skenario playing victim yang mau dimainkan 02. Jadi apa yang terjadi itu kan jelas natural ya. Pasca debat kemarin saya satu forum dengan Mbak Rustika Herlambang, H+2 debat. Dikatakan bahwa emosi masyarakat itu teraduk-aduk dengan perilaku dua capres. Iya. Sehingga ada engagement itu sampai 11 juta berbanding dengan 6 juta engagement kubu paslon 1 dan 3 juta kubu paslon 3. Di situasi seperti ini, saya pikir siapa sih yang sanggup ya mengorkestrasi dinamika di masyarakat tersebut. Itu sesuatu yang bukan hanya tidak mudah, tapi menurut saya tidak mungkin dilakukan oleh tim ses manapun. Itu karena itu genuine. Bagaimana orang bergerak bisa ada 11 juta engagement ya. Kita orang elit ya, kita di elit ya. Berencana boleh-boleh saja. Tapi apakah bisa melakukannya? Menurut saya nggak bisa. Iya. Dan itulah yang apa namanya? Saya bilang kita nggak bisa batasi. Termasuk ada orang-orang yang tadi melapor dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang cewek-cewek nangis, ya kan ibu-ibu nangis. Saya sendiri kan langsung cek lapangan. Begitu debat, ya kan paginya saya keliling ke dapil saya 3 tempat. Saya ketemu ibu-ibu ini demi Tuhan, demi Allah ya. Ini genuine gitu. Yang menyampaikan, Pak, kasian banget ya Pak Prabowo kok digituin ya. Saya sampai pengen nangis. Nah ini yang kemudian terkonfirmasi besoknya saya ketemu Mbak Tika Herlambang. Baik. Nah coba saya mau lanjutkan dulu ya, karena Ya. tadi terpotong langsung ke sana sebetulnya gitu. Itu yang saya sebut jangan-jangan memang sekedar itu yang mau dibuat. Yang menimbulkan baperan publik yang datang secara genuine. Tapi baperan publik yang genuine itu dibuat skenarionya dari awal gitu. Sebagaimana misalnya saya tadi flashback sedikit ya. Reaksi publiknya genuine, tapi itu kan dibuat. Seperti misalnya orang nonton film, kan film itu kan dibuat. Tapi begitu ya nonton film itu nangis di luar, itu nangisnya itu ya genuine. Nah, ya Tapi jangan-jangan dia nonton film itu ya film yang dibuat. saya dulu dong. sedikit. Bang Iban dulu baru ke Habib lagi. Jadi memang itu akan jadi bagus seandainya Pak Prabowo tidak juga melakukan hal yang sama. Kalau tadi dikatakan bullying tadi ya, dia mengatakan Pak Anies harus belajar ekonomi lagi. Padahal Pak Anies itu seorang PhD dalam bidang ekonomi. Omon-omon, ya kan profesor, Anies gitu ya. Jadi itu menurut saya yang kontraproduktif gitu loh. Pak Prabowo kan tagline-nya orang yang paling ikhlas. Tapi sampai sekarang di mana-mana setiap event langsung ngungkit-ngungkit. Ya sampai ngomong yang tidak pantas menurut saya. Jadi akhirnya tadi apa yang sudah diskenario kan bisa jadi hancur lagi karena tadi tidak sabar, tidak bisa menahan diri. Kan sekarang akhirnya memprovokasi masyarakat, menuduh Mas Anies sebagai provokator. Jangan-jangan itu skenario berikutnya. Iya. Skenario berikutnya Bang Habib. Ya itu dia. Jadi saya juga membayangkan ya dalam posisi seperti ini Pak Prabowo kemarin disebut masyarakat dizolimi. Lalu sekarang dituduh ada Pak Rey menuduh mengcreate ya sengaja mengcreate agar terkesan dizolimi. Saya pikir ya bisa jadi ini justru akan semakin membuat simpati masyarakat semakin besar kepada Pak Prabowo. Wah ini kembali dizolimi nih Pak Prabowo ini. Karena masyarakat soal keikhlasan sebagaimana disampaikan Bung Iqbal tadi itu kan nggak bisa dikarang-karang. Baik. Itu bukan tagline Pak. Itu testimoni dari Gus Dur ya dari sebagian masyarakat. Kalau Pak Anies dan para pendukungnya mau jujur, ya juga harusnya ada testimoni kok dari beliau soal keikhlasan Pak Prabowo mendukung beliau. Sesuai lah masa. Jadi bukan tagline itu testimoni. Kalau ikhlas tapi masih ngungkit-ngungkit pilkada DKI aja. Kalau ikhlas tuh nggak usah diungkit-ungkit lagi harusnya itu. Iya tapi diakui saja. Gitu. Jadi intinya di ruang politik ini menurut saya nggak ada kadang-kadang hampir semuanya by design. Reaksi publiknya bisa natural, tapi reaksi publik itu yang natural itu memang kita buat gitu kira-kira. Jadi Mbak Sisil, Yes, Bang Riko. sebenarnya ini sah-sah saja kalau mau dikatakan bagian dari strategi ya. Di Amerika juga negatif campaign itu justru menghasilkan hasil yang baik, malah menang. Ya, apakah itu bisa berlaku di Indonesia belum tentu. Kalau dilihat sebenarnya kemarin itu seharusnya ini paling menguntungkan bagi
pasangan 02. 02. Kenapa? Yang dibahas itu kan mengenai pertahanan. Itulah sebenarnya yang dilakukan day by day-nya, dan itu bukan satu hal yang baru. Sudah 4 tahun lebih dijalani. Nah, kalau kemarin katakan dengan dari pasangan 1 juga 3, itu sebenarnya ditanggapi hal yang biasa aja. Jadi ya bisa saja ini bagian juga dari by design tadi, bisa juga memang itu kondisi realnya. Nah, persepsi masyarakat ini kan berbeda-beda. Coba Mbak Sisil, kita bahas data Bang Rey kan? Baik. Apa, kita harus jeda Mas nih, Adi? Bang Riko. Tapi sebelum jeda, saya ingin tanya nih, apakah reaksi Pak Jokowi yang juga ikut mengomentari debat itu juga bisa diprediksi sebagai reaksi yang by design? Nanti kita akan jawab pemirsa usai jeda. Menarik ini. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.